Oke, kemarin sebelum kalian masuk ke Discord kan kalian diminta untuk daftar Discord dan membuka masuk ke servernya SMAS ya, SMAS TJ. Nah, kalau kalian ada yang belum gabung, itu kalian bisa join di link berikut. Kalau teman-teman yang lupa atau apa gitu ya. Nah, akan saya berikan ke Bu Dian untuk Bu Dian teruskan ke grup sekolah. Nah, itu kalau kalian belum masuk ya tinggal buka link itu. Nanti kalau kalian udah terima linknya di handphone kalian, misalnya linknya bisa di copy atau langsung dipencet ya. Kalau dipencet langsung diarahkan ke browser untuk join, atau kalian paste sendiri di browser. Terus pas sudah muncul kayak gini di handphone kalian ya, ini tampilan handphone kalian, kalian pilih accept invite, penerima undangan. Nah, pas sudah, nanti kalian akan diarahkan ke Discord ini. Nah, aplikasi Discord kalian langsung terbuka di handphone. Terus accept invite. Jangan lupa untuk mengallow-kan semua ya. Jadi misalnya saya lupa buang. Misalnya dia minta akses untuk mikrofon, untuk video, nah itu harus kalian allow atau terima. Semisalnya, laoshi, saya deny semua, saya tolak semua. Kalau gitu kalian harus menginstal ulang Discord kalian biar lebih gampang. Bisa sih diubah settingan di notifikasi atau settingan aplikasi. Cuman buat kalian yang nggak paham caranya, itu agak sedikit ribet. Jadi saran saya, hapus Discordnya, download ulang. Daftarnya kan udah daftar, kalian tinggal login. Ingat, password harus diingat masing-masing. Saya atau guru lain nggak mungkin ingat password kalian, karena itu kode rahasia kalian sendiri yang tahu. Nah, ini kalau sudah masuk, nah Discord kalian tuh akan muncul seperti ini. Langsung saya belum bisa masuk kelas-kelas nih, saya kan kelas 10 IPA 2 misalnya. Ya, kalian harus laporan dulu atau masuk ke siaran pemberitahuan dengan cara, nah tadi kan waktu pertama muncul di handphone kalian seperti ini. Geser layarnya dari kiri ke kanan. Nah, nanti muncul nih, ada papan pengumuman, ada kelas online ya. Siaran pemberitahuan, ruang AFK, ruang admin, ini khusus kami server admin, jadi biar lebih gampang komunikasi. Nah, kelas-kelas. Lose, ini saya coba masuk ke kelas 10 IPA 2. Saya kan 10 IPA 2, tapi nggak bisa masuk. Ya, karena saya belum kasih kalian kelas. Jadi caranya yang lebih gampang, masuk dulu ke siaran pemberitahuan dengan mengklik atau menyentuh nama siaran pemberitahuan di kelas online. Nah, terus kalian pilih join voice. Setiap kali kalian masuk ke sebuah ruangan harus pencet join voice ya. Ingat, pencet nama kelasnya. Terus join voice. Nih, join voice ya. Nah, nanti tampilan di guru atau server admin kayak saya itu akan ngecek ini siaran pemberitahuan. Nah, ini tampilannya kami server. Ini ada Pelause nih. Nah, ini tampilan guru ya, ingat. Saya akan membuat role saya kelas 10 IPA 2 sama murid ya. Nah, setelah ini, kalau setelah saya memberikan role atau jabatan gitu ya istilahnya, saya bisa masuk ke kelas 10 IPA 2. Nah, ini tampilan di handphone siswa 10 IPA 2, saya klik ya sekarang ya, langsung masuk join voice. Nah, bisa. 10 IPA 1 nggak bisa, karena tadi saya ulang ya, karena saya sudah masuk di 10 IPA
2. Oke. Kemudian ketika seorang guru mencoba untuk masuk, saya pakai handphone satunya ya buat masuk ke Discord. Nah, ada guru masuk nih, namanya Akratia misalnya aja ya. Jadi kalau kurang besar, nggak masuk. Yang lain masuk kok, Bu. Mungkin sebentar, guys. Oke, saya ulang ya. Jadi semisal ini saya tampil sebagai guru di handphone satunya. Ya, jadi kalau di handphone itu nggak bisa ya untuk live presenting. Ya, nggak bisa ngajar dari handphone kalau pakai Discord. Nah, kalau pakai ini ya, saya keluar dulu ke Discord saya yang asli. Nah, ini saya sebagai guru ya, nama saya bukan wanita di sini. Jadi kalau kalian lihat-lihat ada bukan wanita di kelas kalian ya, itu saya. Ini saya mau mulai ngajar ya. Share screen. Saya buka deh file PPT biar kalian gak bingung liatnya. Barang ya. Oh, nggak keluar ya.
Nah, ini sekarang tampilan siswa. Kan saya sebagai guru sudah live ya. Saya geser lagi layarnya, misalnya kebalik kayak gini kan, yang kebuka adalah papan pengumuman. Itu geser layar dari kiri ke kanan, terus pilih kelas kalian nih. Ada live, tulisan live. Itu dipencet aja live-nya bisa ya. Nah, dipencet live-nya, terus ada join stream. Saya ulangi. Nggak ada loh, nggak mungkin nggak ada. Ya, geser layar dari kiri ke kanan. Terus cari kelas kalian. Nah, ini guru yang lagi live misalnya aja. Terus pencet live-nya atau tekan namanya juga bisa sebenarnya. Terus nih ada join stream. Nah, saya nonton kelasnya si bukan wanita yang live. Kalau bulat-bulat gitu berarti lagi proses antara jaringan atau gurunya buka yang lain gitu ya. Nah, gitu caranya kalau kalian mau ngikutin kelas gurunya. Kemudian saya ulangin deh, nih geser dari kiri ke kanan, klik nama gurunya, terus watch stream ya. Gitu caranya. Lause, suaranya kecil, suara gurunya kecil atau suara saya nggak kedengaran, segala macam permasalahannya gitu ya. Ya, jadi gini, kalau kalian ada masalah di mic atau speaker, itu kalian ke kelas kalian aja biar lebih gampang ya. Misalnya kelas 10 IPA 2 tadi, terus join voice. Nah, kalau sudah, di kiri ini adalah lambang untuk menghidupkan kamera. Jadi nanti kalau kalian mau hidupin kamera, tinggal dipencet aja kameranya gitu. Ini ya, kalau muncul kayak gini, allow Discord to take picture and record video, kalian harus pilih allow atau setuju, izinkan ya. Jangan pilih yang ditolak. Kalau kalian tolak, nggak akan bisa ya. Karena ini contoh dari saya aja. Di sebelahnya di lambang headset ya, ini buat telinga kalian. Kalau kalian hidupkan ini, kalian nggak akan bisa dengar teman-teman di kelas kalian ngomong apa, termasuk guru kalian. Jadi nggak bisa dengar siapapun. Jangan dihidupkan ya. Kemudian di tengah ini ada lambang mic, mikrofon. Itu kalau dia ada garis merahnya, artinya mic kalian mati. Untuk menyalakannya tinggal disentuh satu kali aja ya, langsung nyala. Nah, nanti ada indikatornya bunyinya. Tereng, gitu ya. Nah, ini mati, nyala ya. Terus saya dengar suara mereka tuh kecil gitu. Nah, itu di pilihan yang lambang speaker, dipencet satu kali. Saya ulangi, lambang speaker dipencet satu kali, pilih yang speaker. Nah, kalau pilihan phone, itu yang muncul adalah yang dari atas handphone kalian suaranya, kayak waktu kalian ngangkat telepon. Sedangkan kalau kalian pilih speaker, itu speaker bagian bawah atau speaker handphone kalian yang buat kalian dengar musik biasanya tanpa headset. Itu yang dipakai. Jadi kalau suaranya kecil, tolong diganti menjadi speaker. Jangan pakai phone. Oke? Terus cara keluar dari sebuah kelas gimana? Saya udah tekan home, tekan tombol tengah di handphone. Kok suara teman-teman masih ada? Ya, kalian harus keluar. Ini di paling kanan ada lambang telepon pakai silang. Dipencet satu kali untuk keluar. Tara, Anda sudah keluar dari kelas. Ya. Begitu untuk di Discord. Kalau ada pertanyaan langsung tanya di live chat ya. Jadi saya bisa baca langsung jawab gitu. Oke, kemudian ini saya tampilkan sebagai siswa dulu ya. Sekarang cara masuk di Google Classroom. Guru. Nah, ini Classroom.
akan membuat kelas. Nah, ini saya akan buat kelas baru yang kalian harus coba masuk ke dalamnya dan mengerjakan soal dan sebagainya di dalamnya. Nama kelasnya adalah simulasi keseluruhan ya. Ini adalah kelas simulasi keseluruhan ya, SMS Tejas Sampit. Kalau saya mau ganti gambar yang ini sebagai guru, tinggal pilih tema, terus cari aja temanya ya. Misalnya kayak gini, saya mau pilih kimia. Ini nanti akan berubah. Nah, atau upload foto kelas bisa juga. Jadi itu adalah opsional masing-masing guru sama anak kelasnya. Kemudian saya akan membagikan kode kelas. Nah, kode kelas ini yang harus kalian tanya atau harus di-share oleh guru ke kalian. Bagaimana cara masuknya? Nah, saya di handphone buka aplikasi Classroom. Ya, setelah mendapatkan kode ini dari guru ya. Nah, kode ini tadi dari guru, kalian buka Classroom ya. Terus di kanan atas itu, ini tampilan handphone kalian nih, ada tanda plus, kemudian join class. Kalau handphone kalian bahasa Indonesia, harusnya ini tulisnya ikuti kelas atau ikut kelas gitu. Join class. Terus masukkan kode kelas tadi, join. Terakhir adalah join atau bergabung. Ya, saya sebagai siswa sudah bergabung di Classroom. Nah, kalau sudah, coba kalian join. Akan saya kasihkan linknya ke grup guru di web, di WhatsApp ya. Saya matikan dulu videonya sebentar. Iya, linknya tolong disebarkan ke grup kelas masing-masing Bapak Ibu. Buat simulasi, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kita tetap kirimnya seadanya aja. Iya, ini Google Classroom. Sambil menanti kalian bergabung. Ibu masuk Google Classroom di laptop bisa, Bu? Kontrol T, Bu. Kontrol T. Kontrol T, Bu. Keyboardnya, Bu. CTRL T. Nah, terus Google Classroom, Bu. Classroom.google.com. Buka Classroom-nya, Bu. Ya. Kodenya, ya. Cuman Ibu harus buka Classroom kan buat masuk, Bu. Ah, ya itu maksud saya, Bu. Sambil minum, guys.
Ya, join atau gabung, Bu. Nah, masukkan kode yang tadi, Bu. Semua, Bu. Semua. Saya simulasi semuanya. Bisa sebagai siswa, Bu. Ha. 31. Resepnya penuh. Itu nonton kok. Hah? Ya, mereka nonton layar saya, Bu. Tapi suaranya tuh Ada, Bu, suara? gemak lah. Nggak mau pakai headset. Mereka harus pakai headset sebenarnya, tapi ya dan harusnya guru-gurunya pakai headset semua. Biar nggak nonton. Bapak Ibu, saya sarankan pakai headset ya. Yang nonton live. Yang nonton live saya sarankan pakai headset. pakai headset biar nggak gemak. Iya. Itu disilang aja, Bu. Ada silang. Ya, tunggu dulu karena saya masih menanti juga. Oke, sambil menanti, saya akan coba posting sebuah pengumuman di kelas. Halo teman-teman, kalau kalian masih nggak jadi, masih aktif menonton live saya, dengar aja. Cuman saya sarankan pakai headset, Bu. Nah, teman-teman kan. Ya, saya sudah posting. Jadi kalau di handphone kalian, Classroom kalian masih belum ada update apa-apa, tarik layarnya Classroom kalian, buka Google Classroom-nya dulu, terus tarik dari atas ke bawah. Ini yang atas nih ya, yang ditarik ya ke bawah. Jadi kayak dia tuh kayak nge-refresh gitu. Oh enggak, di bawah sini ternyata. Nah ini. Halo teman-teman, kalau kalian masih aktif nonton live saya, tolong jawab halo. Hai.
tampilan guru lagi ya. Nah, ini. Ya, ya. Kalau guru tuh, kalau di komputer tuh ada tulisan forum diperbarui ya, tampilkan gitu. Ya, ada sesuatu yang baru berarti. Sudah Bu, sudah. Jadi tuh kalau misalnya ada sesuatu update terbaru di kelasnya dan kita buka pakai laptop, itu muncul nanti ada pembaruan forum diperbarui. Tampilkan. Kalau muncul tampilkan. Nah, di bawah ini kalau pakai laptop kalian ada lihat tulisan halo teman-teman, kalau kalian masih aktif menonton live saya, tolong jawab halo ya. Nah, itu belajar jawab ya. Nah, ya saya udah lihat Budia ada masuk ya. Ya. Oke. Nanti ada berapa orang sudah ya? Sudah ada 80. Oke. Saya akan lanjut. Ini saya sebagai guru, guys. Saya ulangin ya. Ini ada kode kelas di kiri atas. Ini adalah kode untuk masuk ke dalam Google Classroom. Jadi nanti gurunya akan menyebarkan ini. Kalau kalian sudah join, berarti kalian sudah berhasil ya. Di kiri sini, nah ini adalah tugas yang perlu diselesaikan. Jadi nanti kalau ada postingan tugas, di sini juga muncul kapan terakhir mengerjakannya gitu, harus dikumpulkan, deadline-nya kapan gitu. Ya. Saya anggap sudah paham. Nah, ini kalau guru mau ngeposting pengumuman ya di sini ya. Atau ternyata gurunya mau memposting link kelas hari ini adalah misalnya apa, YouTube gitu ya, misalnya aja. Misalnya. Terus diposting sama gurunya. Nah, itu bisa juga kayak gitu sistem gurunya. Nanti itu masing-masing gurunya. Kemudian di sini ada tugas kelas. Ini ada anggota juga buat ngeliat jumlah siswa yang ada di kelas. Terus di sini juga ada nilai ya. Jadi rekap nilai seluruh siswa itu bisa dilihat dari sini. Oke, saya balik ke tugas kelas. Saya akan mencoba membuat sebuah materi. Materinya yang sama kayak dulu. Materi nama Mandarin sekolah, misalnya saja. Nah, saya akan membuat sebuah catatan deskripsi di sini. Ini hanya opsional, nggak wajib. Nama Mandarin sekolah adalah Shenghua. Sheng artinya jaya, Hua artinya selamanya. Shenghua artinya jaya selamanya. Saya akan membuat topik juga. Jadi ini topik untuk di kelas ini. Nah, topiknya adalah nama Mandarin sekolah. Saya akan posting ya. Materi dibuat. Kemudian saya sebagai siswa, saya akan menarik lagi dari tengah sini ya, nggak terlalu atas ternyata, ke bawah untuk refresh.
Nah, ini ada materi nih, new material atau materi baru ya. Materi nama Mandarin sekolah. Nah, ini bisa dipencet untuk melihat apa isi di dalamnya. Nah, nih sambil dibaca, nanti akan ada kuisnya kayak kemarin. Apakah hanya tulisan saja, lose? Enggak. Ini bisa juga saya berikan tambahan file, nih sebagai guru ya. Tambahan file berupa file di Google Drive atau di sebuah link, atau upload sebuah file PPT ataupun dokumen supaya siswanya bisa download gitu ya. Nah, jadi banyak nih yang bisa saya masukin. Contohnya deh yang kayak gini, saya sisipkan aja. Nah, ini file misal JPG, terus saya mau kasih file lain. Kalau file lain, upload, terus di browse. Kayaknya saya terlalu cepat ya. Ya, materi. Saya mau nambahkan file PPT. Saya pilih tambahkan. Kemudian upload file. Terus di-upload. Browse. Nah, baru dicari filenya. Yang mana yang mau di-upload. Permisalan ya, misalnya aja kalian mau ini deh. Oh, nggak kuat kayaknya uploadnya. Nah, misalnya ini filenya, terus di open. Ada contohnya. Nah, ini proses upload. Nah, file PPT sudah masuk ke materi yang mau diberikan ke siswa. Ini contohnya saja. Ini saya buang deh. Kemudian saya simpan. Jadi kalau misalnya kelupaan mengupload file untuk diberikan ke siswa, itu Bapak Ibu jangan khawatir ya, karena masih bisa diedit. Bagaimana ngeditnya? Buka tugas kelas ya, lebih enak. Terus cari materi nama Mandarin sekolah atau nama yang Bapak Ibu pilih tadi sebagai judul. Terus ada 3 titik, dipencet. Nah, ini ada 3 pilihan, edit, hapus, dan disalin linknya. Jadi kalau mau dihapus juga bisa, itu pilihan Bapak Ibu. Kalau mau menghapus, terus di edit. Nah, kalau sudah, di sini nanti tambahkan filenya, gitu ya, kayak tadi di awal. Ingat, ini siaran videonya bisa ditonton ulang di rumah, jadi jangan khawatir kalau belum sempat nonton. Tapi saya harapkan aktif semua nonton ya. Oke, saya simpan, ulang. Kemudian ini materi sekolah. Nah, ada file baru, motivasi konsumen. Ini di handphone siswa. Jadi saya sentuh, saya klik ya. Nah, ini yang muncul materi guru yang ngasih ya, berupa PPT misalnya. Langsung kelihatan. Saya ulang sebagai siswa. Ada materi baru nih, langsung baru posting. Dipencet new material, nama Mandarin sekolah. Terus dibaca deskripsinya. Nama Mandarin sekolah adalah ini. Terus ada file yang diberikan oleh gurunya, itu kalian sentuh nama filenya. Nah, ini yang perlu kalian pelajari. Motivasi konsumen, motivasi apa itu motivasi? Merujuk pada keadaan di mana individu akan berpikir pada suatu tujuan, misalnya aja. Oke. Postingan materi dari guru sudah selesai. Karena itu hanya sebagai contoh, jadi nggak perlu dibaca ya. Yang penting kalian sudah bisa buka gitu. Kemudian ketika gurunya membuat sebuah pertanyaan misalnya, nah ini pertanyaan. Kalau pilihan pertanyaan ini hanya bisa untuk satu pertanyaan saja. Misalnya pemilihan ketua kelas.
Ketua kelas simulasi. Pembelajaran daring. SMAS Taruna Jaya Sampit. Nah, saya bisa pilih pilihan ganda atau jawaban singkat. Jadi terserah gurunya. Nah, kalau ini petunjuk, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Misalnya aja. Pilihan pertama, Lao Shi. Pilihan kedua, Fei Lao Shi. Pilihan ketiga, ya Lao Shi lagi. Enggak. Ini contoh aja ya. Nah, ini saya buat batas waktu untuk menjawab. Itu hari ini, tanggal 24, jam 9:23, jam terakhir kalian ngumpulin tugas. Topiknya adalah pemilihan ketua kelas, misalnya aja. Siswa dapat melihat ringkasan kelas, nggak usah deh ya. Ringkasan kelas tuh jadi secara keseluruhan siapa milih siapa gitu, biarin aja deh. Nah, kemudian saya tanyakan ya, tolong dijawab. Cek Google Classroom kalian di handphone, nanti akan muncul pemberitahuan terbaru, atau kalian tarik aja dari atas ke bawah. Ingat ada waktu ya. Nah nih, kalau mau ngecek tugas itu di handphone kalian, itu di bawah ada classwork atau tugas kelas. Nih di bawah nih, itu dipencet, terus pilihlah, ada materi kan, ada pemilihan ketua kelas juga. Nah ini yang kalian pencet sebagai siswa. Oke, kalau sudah dipilih jawabannya, misalnya aja Fei Lao Shi, ini jangan diisi ya. Add class komennya nggak perlu, karena ini komentar kelas. Terus turn in untuk mengumpulkan tugas atau serahkan di Indonesianya. Jangan lupa dipencet, terus kumpulkan tugas, kumpulkan jawaban ya. Kamu tidak akan bisa mengubah jawabannya ini. Serahkan atau submit. Ya, jawaban sudah diserahkan. Nah, ini muncul jumlah teman-teman yang milih Fei Lao Shi sama Lao Shi. Link apa, bro? Classroom ya? Harus download dulu Google Classroom ya. Kode linknya ya diberi dari wali kelas. Kode kelasnya. Kecuali kamu siswa dari luar. Satu menit lagi tenggatnya ya. Ini saya sebagai guru sekarang. Tampilan sebagai guru, Bu. Sayanya. Bapaknya. Ya. Bapaknya tetap jadi murid. Ya, Ibu kan sekarang nonton. Nah, kalau saya yang kayak gini, nah ini berarti saya sebagai murid. Ambilan nanti yang ngumpul kalau buka jawaban panjang itu nanti. Kemarin tuh ada siswa yang ngumpul di komentar, ada yang ngumpul di lembar Ya. jawab. Nah, yang harusnya kan di lembar. Iya, betul. Ya, nanti saya ingatin. Sambil menanti, saya lihat dulu ada apa aja pilihan di sini. Settings. Nggak ada. Sudah 24 ya? Oke. Ini kan tampilan siswa.
Nah, sekarang saya kembali ke tampilan saya sebagai seorang guru. Nah, sekarang saya mau lihat berapa sih yang pilih ketua kelasnya. Nah, ini yang sudah mengumpulkan tugas untuk pemilihan ketua kelas ini sudah 44 orang. 54-nya nggak tahu kemana. Ya, ngumpulin tugas tetap bisa, ngumpulin jawaban bisa, cuma nanti akan kelihatan terlambat apa tidaknya. Nah, ada yang jawab P老师. Nah, ini tinggal diklik pilihan yang kedua misalnya. Nah, nih orang-orang yang menjawab pilihan P老师. Ini orang yang menjawab pilihan 老师. Nah, ini gurunya kasih penilaian. Misalnya yang pilih 老师dapat 90. Misalnya aja. 9 kasihan banget. Yang P老师dapat 100. Nah, ini kelihatan nih, ada yang selesai terlambat. Nah, ini sesuai kebijakan guru masing-masing, kalau ngumpulin tugas terlambat dikurangin poinnya berapa. 1001. Ya, anggaplah saya sudah selesai memberikan nilai. Karena saya nggak bisa kasih nilai buat 100 orang langsung. Nah, nilainya harus saya kembalikan. Kalau nggak dikembalikan, siswa nggak dapat nilai ya. Saya kembalikan. Nah, ini ada yang nggak ada nilai. Ups. Ada bulusi. Kalau saya nggak kasih nilai nanti saya dimarahin. Contoh aja ya guys ya. Ada guru lain nggak? Nanti saya dimarahin. Nggak ada, oke. Saya kembalikan ya, saya cek ulang. Ini dia minta kita ngecek ulang, kami guru harus ngecek ulang apa benar nilainya seperti ini ya. Apa benar si Destiana Bere nggak dapat nilai karena dia terlambat, yaitu terserah guru masing-masing. Saya mau lihat nilai saya. Nah, saya kembalikan dulu ya. Atau semuanya aja biar bisa lihat nilai masing-masing ya. Akan sedikit lama guys karena saya sembarangan aja ya. Kelamaan. Akan saya kembalikan ke siswa apakah benar nilai segini ya. Misalnya aja. Terus saya, jangan lupa dicentang ya, karena nah yang tidak ada juga kecentang ya, jadi mereka tahu kalau mereka tuh nggak ngumpulin tugas. Saya kembalikan ya, apakah benar, dicek ulang. Nah, ini untuk yang mereka udah dapat nilai, dicek ulang aja, kembalikan. Nah, handphone kalian muncul your app has a notification, atau Anda sudah mendapatkan nilai dari gurunya. Itu di handphone kalian muncul pemberitahuan. Bagaimana di handphone ya? Cek nilainya. Itu kalian buka ini. Yang di kanan atas itu ada lambang kayak gambar orang ya, sama kayak nampan. Ya, ini kalian boleh klik atau sentuh ini. Di sini akan muncul nilai kalian. Wih, yang dari pemilihan ketua kelas ini soalnya dapat nilai 100 cuy. Gitu misalnya aja. Nah, ini kalian sendiri yang bisa lihat nilai kalian masing-masing ya. Teman lain nggak bisa lihat. Kalau guru ya beda tampilan. Nah, ini sekarang tampilan guru lagi. Saya kembali ke simulasi keseluruhan SMA STJ sampai tentang nama kelasnya. Saya cek nilai. Nah, ini nilai, total nilai kalian. Oh, Supriyadi nggak ada ngumpulin tugas nih, jadi nilainya segini aja ya. Leo juga nggak ada nih. Bu Inggit juga nggak kerja guys.
Misalnya aja kan. Ini kan contoh. Nah, ini kelihatan. Bisa nggak sih kita ngubah nilai di sini? Bisa. Misalnya nih, ada si Tito, kita mau ubah nilainya. Oh, dia udah ngumpulin, tapi dia tulis tangan di foto gitu ya, nggak lewat classroom misalnya aja. Ketentuan kelas masing-masing ya, saya ingetin. Saya ubah nilainya. Ada ya, 100. Ini juga bisa diubah kok. Jadi tinggal diklik aja, terus diubah namanya, angkanya. Misalnya 75. Gitu ya, cara ngelihat nilai untuk gurunya. Terus saya mau memposting tugas yang lain. Saya akan posting tugas pertanyaan berupa jawaban singkat. Pertanyaannya, siapakah nama Presiden Indonesia sekarang? Akan ada batas waktu hingga pukul 09.33. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Tanyakan. Oke. Sekarang gurunya sudah memposting sebuah pertanyaan. Saya kembali ke tampilan siswa. Ya. Saya cek ulang passwordnya. Saya tarik untuk refresh. Nah, muncul. Siapakah nama Presiden Indonesia sekarang? Nah, di mana jawabnya? Tolong diperhatikan, di mana menjawabnya. Ini ya, your answer. Jawaban Anda, jawaban kamu. Di sini diklik. Terus kalian jawablah sesuai jawabannya. Bapak Jokowi Dodo, misalnya aja Bapak Jokowi deh. Jangan di sini, ini kelas komen ya, komentar kelas, bukan di sini. Saya ulangi, bukan di kelas komen. Nah, tetapi di bawahnya, ya, diisi di tempat jawaban di bawah ini. Terus pilih turn in. Bukan di sini juga, bukan di add private comment di bawah, ya, bukan di situ, bukan di atas, bukan di paling bawah, tapi di tengah-tengah ini, ya. Type your answer, ketikkan jawaban Anda gitu ya. Terus turn in atau serahkan, dipencet. Terus dia pasti nanya lagi konfirmasi apakah benar mau mengumpulkan tugasnya. Nah, terus saya submit. Nah, sudah. Saya kembali ke tampilan guru lagi. Nah, sekarang saya mau ngecek siapakah nama Presiden Indonesia sekarang nih. Berapa orang yang sudah ngumpulin? Sudah 28 orang yang ngumpulin dari 71. Masih ada waktu 1 menit. Ya, waktu sudah habis. Ada 35 orang yang menyerahkan tugas atau mengumpulkan tugas. Saya lihat pertanyaannya. Nah, ini orang-orang yang sudah menjawab ya. Nah, ini kelihatan jawabannya apa. Jelas banget ya. Yang nggak jawab juga ada di bawahnya. Jadi yang sudah jawab akan saya kasih nilai. Maaf ya, saya sembarangan kasih nilai karena menghemat waktu. Ini contoh saja ya.
Udah habis, nggak ada yang ngumpulin lagi. Oh, ini ada Delvin. Ada Bulusi guys. Kasihan dapat 3. Udah, oke. Akan saya kembalikan ke siswa. Jadi kalian bisa menabung nilai kalian di rapor akhir. Ya, your app has notification. Nah, kembali lagi ke tampilan siswa untuk ngecek apakah nilai saya itu sudah masuk. Ya, sekarang saya cek di kanan atas. Kalau di sini bisa nggak dicek? Muncul juga ya jawabannya ya, hasil dari sini. Cuman kita lebih enak keceknya itu di kanan atas. Jadi semua soal yang pernah kita jawab muncul nilainya di sini. Aduh, saya dapat 34 nih, sedih banget. Protes langsungnya, protes. Gitu ya, misalnya Matlis. Aduh, kasihannya Matlis. Ya. Sudah, kalau sudah, saya kembali ke tampilan guru lagi, guys. Nah, nih di depan itu ada batas waktu pengumpulan tugas, ya. Jadi kapan jam terakhirnya? Ini pemilihan ketua kelas. Oh, jam 9.23 tadi, kelewatan gitu ya. Tinggal diklik aja, guys. Atau di handphone kalian ya. Ada classwork. Ini ada nggak di sini? Nggak ada. Memang lebih enak pakai itu sih, pakai komputer atau laptop. Nah, ini ada due today ya, hari ini ya, jam 9.23. Ini adalah waktu pengumpulan terakhir ya, hari ini juga jam 9 lewat. Saya protes ya, hari ini dapat jam segini ya. Saya kembali lagi ke guru, tugas kelas ya. Kan saya buat lagi contoh tugas berupa kuis. Jadi kuis ini lebih ke kayak Google Form gitu ya. Kuis nama Mandarin sekolah. Ini hanya contoh saja ya. Nama Mandarin sekolah topiknya, bagian dari situ. Saya buat dulu pertanyaannya dengan mengklik blank quiz. Setelah diklik, itu ubah judulnya quiz nama sekolah, nama Mandarin ya. Blank quiz ini diisi aja contoh nama Mandarin sekolah, quiz deh. Ini kenapa sih yang di kiri atas harus guru ubah juga? Karena yang kiri atas ini supaya lebih gampang mengarsipkan datanya. Jadi kalau kita cari quiz, muncul semua quiz gitu. Atau materi di Google Drive. Nanti akan saya ajarkan. Terus ini kita isi aja dengan nama lengkap. Saya bikin jawaban singkat, wajib diisi. Terus ini adalah pilihan kelas. Saya pilih drop down, saya pilih wajib isi. Contohnya adalah kelas percobaan A, kelas percobaan B. Jadi anggapannya aja kayak kelasnya 10 IPA 1, misalnya 10 IPA 2. Contohnya aja kayak gitu maksudnya ya. Terus saya buat bagian baru. Nah, biar nanti kalian lihat tampilnya seperti apa. Bagian tanpa judul ya. Jawab dengan benar. Seng artinya misalnya aja wangi, jaya, selamanya. Terus saya pilih masukin poinnya berapa ya. Terus ada hua artinya jaya.
wangi selamanya. Terus saya buat poin. Atau yang terakhir saya beri kan seng. Hua artinya misalnya aja. Terus saya buat poinnya adalah 1. Nah, total poin di kanan atas sudah muncul ya dari 3 pertanyaan tadi. Ini hanya contoh dari saya. Nanti penggunaan Google Form akan diajarin lebih lanjut gurunya. Terus saya mau ganti tampilan, warnanya bosan. Saya buat biru misalnya, lebih tenang gitu ya. Kalau sudah, ini langsung di close aja, nggak perlu dikirimkan ke siswa. Di close ya. Nanti di sini akan berubah sendiri. Di Google Classroom-nya akan berubah sendiri. Tenggat waktu akan saya buat menjadi hari ini pukul 09.43. Terus saya pencet tugaskan. Silakan kalian kerjakan. Nah, kalau tampilan siswa itu ini tambah siswa. Saya refresh lagi, ditarik gitu ke bawah. Ini ada nih, kuis nama Mandarin sekolah. Jadi dia berdasarkan topik disusun sama Google Classroom ya. Terus tinggal dipencet. Terus dipencet lagi nih attachment-nya atau lampiran biasanya. Terus sekali nanti kalian akan diarahkan ke browser kalian. Nah, terus kalian isi deh di situ nama lengkap misalnya P Laoshi. Terus pilih kelasnya. Saya sih kelas A aja ya. Tapi nggak ada perbedaan. Apalagi di sekolah Katolik nggak ada beda ya. 10 IPA 1 IPA 2. Nggak kayak di negeri ya. IPA 1 biasanya pintar atau IPA 2 yang agak pintar gitu ya. Nggak, di Katolik tuh beda. Nggak kayak gitu. Berikutnya ya. Seng artinya wah artinya. Nah, tinggal dipilih-pilih aja ya. Seng Hua artinya. Kalau sudah jangan lupa dikirim. Kalau kalian belum login Google misalnya, diloginin aja. Ini kalau kalian mau lihat skor, bisa lihat skor. Berapa skor saya? Oh, 3 dari 3 cuy. Mantap jiwa. Misalnya aja gitu ya. Nah, ini kalau sudah, jangan lupa untuk membuka tugasnya. Buka tugas. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa sih. Nah, ini sudah diserahkan ya ke gurunya. Saya sambil menanti punya kalian. Nah, kalau kalian sudah ngumpulin yang tadi, di handphone kalian itu akan kelihatan di kuis nama Mandarin sekolah ini bahwa tugas kalian sudah diserahkan. Itu di bawah ada tulisannya ya, di kanan bawah. Turn in. Kalau kalian pakai bahasa Inggris di handphone kalian ya. Kalau mau membatalkan pengumpulan tugasnya bisa diklik unsubmit atau tarik kembali gitu ya. Jangan dijawab di add private comment ya, bukan di situ. Atau add class comment, bukan juga ya. Nah, ini file kalian sudah dikumpulkan tadi. Oke, waktu sudah tiba ya.
kuis nama Mandarin sekolah. Berapa orang sudah mengumpulkan? Ada 25 orang yang sudah mengumpulkan. Luar biasa. Terima kasih karena sudah aktif bersama saya. Nah, sekarang kita lihat tugasnya. Nah, ini sudah diserahkan ya, beberapa sudah diserahkan. Gimana cara ngeceknya? Nah, guru nggak bisa ngecek diklik namanya siswanya gitu ya, nggak. Jadi guru harus ngeklik ini, nama kuis, nama Mandarin sekolah, nama kuisnya tadi. Nanti akan diarahkan ke Google Form. Oh, nggak kayak gini ternyata guys. Ya, ternyata seperti itu. Saya ulangin. Jadi diklik dulu kuis nama Mandarin sekolah. Diklik. Terus di kanan bawah itu ada tanda pensil atau pulpen. Di kanan itu ada respons. Nah, ini jawaban dari siswa-siswi yang sudah menjawab. Nah, ini. Aduh, bingung lah usah liatnya. Sama, saya juga bingung kalau lihatnya kayak gini. Gimana enaknya? Nah, ini kalau berdasarkan pertanyaan ya, nama lengkap biasanya jarang sih dipakai. Saya to the point aja. Ini individual bisa kalau ternyata ada soal yang tertulis gitu. Nah, nih, siapa nih namanya? Satria, mantap coy. Satria Valen ya. Kiranya betul semua. Oke, lanjut orang kedua. Jadi ini harus manual. 2 kali ngisi ya. Oh, ini Kimto. Ah, bingung langsung ngelihatnya. Ada cara yang lebih enak nggak? Ada. Nih, membuat spread. Nah. Terus dibuat yang baru. Saya ulangin. Ketika setelah membuka kuis ini tadi, di kanan bawah ada lambang pensil, dipencet. Terus pilih respon. Terus ada ini membuat spreadsheet ya, diklik terus ini dibuat. Nah, ini adalah backup jawaban dari siswa-siswi ya, bersama waktu pengumpulannya. Jadi kelihatan banget apakah mereka tuh on time atau sangat tidak on time. Ini misalnya aja ya. Nah, dari sini baru sambil lihat misalnya Satria Valen atau cari namanya siapa, dimasukin ke sini. Urutkan berdasarkan nama depan misalnya. Nah, ini kalau mau diurutkan gitu ya. Mau nyari nama siapa? Oh, ini sudah ngumpulkan nih Andreas. Coba cari Andreas. Nah, ini ada Andreas nih. Oh, skornya 3 dari 3 berarti 100 misalnya. Kembali lagi ke tampilan Google Classroom, diisi 100. Terus ada lagi namanya Aurelia SMQ. Nah, kita akan mau lihat skornya. Buka yang tadi, cari Ctrl F Aurelia. Nah, ini ada nih 3 dari 3. Kembali lagi ke Classroom, diisi Charistia L. Nah, ini. Terus saya kembali lagi ke sini, cari Charistia L. Nah, ada nih 3 dari 3. Berarti 100. Christian Namora. Atau ya, Christian Namora. Nah, ini ada nih 3 dari 3. Berarti saya kembali lagi dapat 100. Lanjut saya contohkan lagi Daniel ya. Cari di sini di spreadsheetnya nih, terus cari Daniel. Nah, ada kan muncul. Nah, dia dari 3 dari 3 berarti 100. Anggap aja sudah selesai saya nilai, karena nanti kelamaan. Dah ya, hanya sebagai contoh. Saya kembalikan ke. Apakah benar ada yang dapat 6.000 tuh? Siapa tuh? Mario tuh. Bersyukurlah sama Yuven.
Oke, sudah saya kembalikan ke siswanya. Jadi siswa sudah bisa mendapatkan nilai. Saya kembali lagi ke tampilan siswa untuk melihat apakah benar nilai saya itu sudah dimasukkan oleh gurunya atau gurunya kelupaan, misalnya aja. Kita lihat ya, nih, kuis nama Mandarin sekolah 80 dari 100. Luar biasa. Terima kasih Lause. Nah, ini nih. Bisa dicek nih. Saya ulangin ya, di classwork ada kuis nama Mandarin sekolah. Terus bisa ya, bisa cek di bawah skornya berapa gitu ya. Nah, sekarang sebagai guru, saya mau oh ya udah nih, ada yang terlambat nih, kasihan nih. Saya kembali lagi deh ke kelas nih. Nah, ini kelasnya guru-guru. Ingat, di kiri itu ada batas waktu pengumpulan tugas. Jadi buat guru dan murid itu sebenarnya lebih gampang. Nah, ada komentar. Yodi, bukan di situ jawabnya, tapi dipencet ya. Dipencet, terus kamu harus cari kayak tadi lah. Kalau ketinggalan nanti kamu tanya teman bisa. Tugas kelas ya, saya lanjutkan. Saya mau membuat tugas. Nah, tugas yang ini nih yang agak sedikit repot. Ya, judul misalnya tugas nama Mandarin sekolah dan nama siswa. Ini saya sebagai guru ya. Tugasnya pengumpulan dengan file dokumen atau PDF atau JPG sebagai gambar. Nah, isinya adalah seperti berikut. 1. Berisikan nama Mandarin sekolah. 2. Berisikan nama lengkap pribadi, nama Anda maksudnya, nama kalian ya. Contoh, Sheng Hua, terus Pei Lao Shi, contohnya aja. Jadi nanti kalian harus ngumpulin tugasnya dalam bentuk dokumen atau PDF atau gambar. Nanti saya jelasin juga. Ini akan lebih lama. Jadi 09:57. Batas terakhir pengumpulan nama Mandarin sekolah, topiknya masih sama kayak tadi. Saya tugaskan. Oke, sekarang kembali sebagai siswa. Nah, sebagai siswa, ini akan ada pemberitahuan baru bahwa ada tugas terbaru. Nah, warnanya berbeda ya dari tugas yang pernah kalian kerjakan. Itu kalau tugas baru, dia ada warnanya berwarna gitu. Warnanya berwarna, ya iyalah. Tugas nama Mandarin sekolah dan nama siswa. Oke, saya pencet dah di handphone saya. Dibaca ketentuannya, pengumpulan dengan file dokumen atau PDF atau gambar, isi sebagai berikut ya. Setelah kalian baca, itu ada panah dari bawah ke atas. Terus add attachment. Saya ingatkan, bukan ditulis di sini di add class comment yang di bagian atas atau add private comment di bawah. Bukan di komentar kelas, bukan di komentar pribadi, tapi panahnya ditarik, kemudian add attachment, masukkan file gitu ya. Kalian bisa ngirimin file kalau kalian punya aplikasi dokumen di handphone buat ngetik gitu ya, Sheng Hua atau apa gitu ya, atau ambil foto, misalnya diizinkan untuk ambil foto. Kalau file, kalian harus ngambil file dari handphone kalian. Jadi disentuh filenya, terus cari filenya, nama filenya apa yang kalian simpan tadi, begitu.
Kemudian kalau misalnya kalian belum ada aplikasi bawaan gitu ya. Aduh. Ya. Kalian boleh pilih add attachment, terus pilih new docs kalau kalian diminta ngumpulin dengan file dokumen. Diklik aja, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah aplikasi Google Dokumen. Itu kalian harus menginstal dulu ya. Kalau kalian belum install, ini tampilan di handphone kalian guys, jangan lupa. Ini kok layarnya nggak bisa, sedih. Nah terus di bawah ini ada gambar pensil, nah itu dipencet pensilnya. Nah terus kalian ketik sesuai ketentuan Shenghua, terus nama kalian P Laoshi contohnya. Terus kalau sudah kalian ketik Shenghua dan nama pribadi di bawahnya sesuai ketentuan pertanyaan tadi, kalian berikan tanda centang di kiri ini. Nah kalau sudah, kalian nggak perlu ngapa-ngapain ya, langsung di close aja karena Google itu dia otomatis nge-save. Nah kan ini langsung kalian kembali ke Google Classroom kalian masing-masing, di back aja kan tadi. Nah terus langsung pilih turn in, bukan dijawab di add private comment atau tambahkan komentar pribadi, bukan ya, langsung turn in atau serahkan, diklik terus dia akan konfirmasi, terus dikumpulkan, serahkan. Nah, sudah, ini akan diberitahu nih, kerjaan sudah dikumpulkan atau diserahkan. Akan saya tambah waktu pengumpulan tugasnya. Masih ada yang nambah di komentar kelas. Siapa ini? Yodi. Bukan di komentar kelas, tapi dilihat tugasnya. Ini sekarang saya tampilkan sebagai siswa. Ini di handphone saya Yodi. Ya. Ini untuk siswa, Bu. Jadi itu diklik aja ditambahkan file, Bu. Nah, terus cari docs. Misalnya Ibu nggak punya pengetikan atau apa. Nah, pilih yang tugas nama Mandarin. Sekolah dan siswa. Kamu sudah download belum aplikasinya Yodi? Google Classroom. Kalau belum, kamu harus download dulu. Nama Mandarin sekolah ya. Terus tarik panahnya dari bawah ke atas, terus add attachment, tambahkan file ya. Cari mau dalam bentuk apa. Misalnya sebuah dokumen baru, ya berarti dipencet aja dokumennya. Nanti kalau kalian belum punya aplikasinya di handphone, dia akan minta kalian menginstal aplikasi tersebut. Saya ulangin. Kalau sudah, centangnya dipencet. Nah, dia otomatis tersave. Terus kalian tinggal silang aja. Nah, kalian akan kembali ke Google Classroom. Terus pilih serahkan atau turn in. Bukan di private comment atau bukan di komentar kelas. Turn in, terus resubmit. Apa sih Alexander ngirim heart? Ke siapa? Oke. Sekarang saya sebagai guru akan ngecek
Ya, santai ya. Santai. Kayak kita perlu minum. Ini teman-teman yang udah ngumpulin tugas. Nah, ini kelihatan ya, diserahkan, ini berarti sudah ngumpulin tugas. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan mencoba. Kalau guru ya, jadi kalau siswanya ngumpulin file kayak gini, tinggal dipencet aja filenya. Atau diklik kanan, open link in new tab, buka link di tab baru. Nah, saya akan coba satu persatu aja deh. Ini saya klik kiri. Nah, kita akan diarahkan ke hasil kerjaan siswa. Oke, Senghwa Rizkyanto Sutrisno. Betul semua ya. Saya bisa nambah komentar juga di kerjaan siswa. Itu tinggal di blok. Terus di kanan ini ada tanda plus. Betul sekali. Mantap. Saya tambah komentar untuk kerjaannya. Ini komentar pribadi. Semua kerjaan Anda sudah bagus. Semangat. Saya post. Ini coba sebagai contoh ya. Saya beri nilai. Kalau sudah, kembalikan. Kalau mau sekalian ya. Saya ganti ke siswa selanjutnya yang sudah mengumpulkan tugas. Saya tinggal pencet yang di atas ini ada panah. Dipencet panahnya. Nah, ini siswa kedua. Oh, ternyata tidak ada. Kalau gitu saya cari yang lain deh. Bisa juga dengan cara ini, diklik. Nah, nih, cari di sini. Ini berdasarkan nama depan. Ini kalau berdasarkan nama belakang pengurutannya, atau berdasarkan status. Status aja deh ya. Ada Helkia Alexander Senghwa. Nah, ini betul kan ya, 100. Kalau sudah, saya kembalikan di atas. Kembalikan. Kemudian ganti orang terbaru lagi, langsung ini aja. Kita manual aja milihnya berarti. Ah, ini ada bulusi nih. Ayo guys, kita cek. Wis, mantap bulusi. Nah, ini komentar pribadi, mantap Bu. Saya kembalikan nilainya ke bulusi. Saya mau pilih orang lagi habis ini. Nah, tinggal pilih aja. Selanjutnya Alisa Katarina. Ah, Senghwa betul ya. Namanya ada di situ juga. Ini sebagai contoh aja. Kembalikan. Oke, akan saya persingkat. Saya kembali lagi ke classroom. Saya beri nilai seadanya. Nah, semua sudah saya kasih nilai seadanya, hanya sebagai contoh. Saya kembalikan ke siswa. Nah, dan begini siswa sudah bisa mendapatkan nilai. Nah, saya kembali lagi ke tampilan siswa. Ini tampilan siswa nih. Saya kembali. Nah, kalau saya telat juga saya diberitahu ya. Menyerahkan, sudah diserahkan ya. Tapi terlambat. Nah, itu. Baik banget aplikasinya ngingetin kita. Sekarang saya mau cek nih, gimana nilai saya yang tadi ya, tugas nama Mandarin nih. Oh, saya dapat nilai 6 dari Lause. Nah, gitu kan, saya nilai dari saya sendiri 6. Gitu. Atau dengan cara yang tadi, ya, di kanan atas nih ada lambang ini. Nah, ini your work. Itu kalian pencet. Tara, nah ini total nilai kalian.
67 ternyata nilai saya, ketutupan. Saya kembali lagi sebagai guru ya. Ini kalian pada pakai seragam gak hari ini? Ya. Tugas terakhir. Nggak ada sih tugasnya. Sudah selesai semua. Jadi nanti ini materinya guru, siswa nggak perlu tahu ya. Cuman tadi cara pengumpulan tugas sudah saya jelaskan, bukan di kolom komentar, bukan di komentar kelas, bukan di komentar pribadi, ya. Oke, akan saya close. Jangan deh, saya lanjutkan nih. Sekarang dengan Google Meet. Di laptop itu bisa dibuka dengan meet.google.com. Di handphone juga ada Google Meet ya. Jadi kalau kalian belum punya, cari dulu. Nanti bisa download Google Meet. Nah, ini di handphone kalian, siswa. Nah, ini diinstal. Saya nggak tahu jaringannya nggak. Kalau caranya mau protes kayak apa, Lause? Ya, kalau mau protes bisa ditambahkan di komentar pribadi. Nah, itu tadi, ya. Bu, nilai saya rendah, Bu, misalnya gitu. Nah, di komentar pribadi tadi, bukan di tempat penugasan atau komentar kelas. Kalau komentar kelas itu tempatnya buat kalian rembukin bareng sama teman-teman kelas gitu. Ya. Kalau pribadi kan langsung ke gurunya. Gimana sih? Nah, ini saya tunjukin ya. Misalnya pemilihan ketua kelas simulasi pembelajaran daring nih. Saya mau protes. Di sini, di bawah nih ada. Tambahkan komentar pribadi. Saya ulangin. Saya nggak setuju nih, Lause jadi ketua kelas gitu. Ya udah, saya buka yang tadi soal atau judul pemilihan ketua kelas. Di bawah ini ada add private comment. Bu, Pak, saya misalnya aja. Oke. Nah, ini untuk Google Meet. Saya kembali ke Google Meet. Di siswa tadi sudah mendownload misalnya Google Meet. Ya, ini nggak usah di-open dulu aja, karena nanti akan dikasih link oleh guru melalui WhatsApp atau Classroom. Itu terserah gurunya. Nah, saya pakai kurang laptop satu saya, maafkan. Jadi misalnya saya mau kelas dengan Google Meet, itu saya bisa dengan mengklik rapat baru. Ini saya sebagai guru sekarang ya guys. Rapat baru, terus mulai rapat instan. Ini dulu aja. Jadi gurunya sudah ada di dalam kelas, nah gitu. Terus gabung sekarang. Ya, ini kamera gagal karena saya pakai buat streaming di YouTube-nya. Gabung sekarang, oke. Nah, ini salin info akses. Salin itu maksudnya di copy. Tinggal diklik aja sekarang, nggak perlu kita Ctrl C. Atau nggak perlu kita blok terus klik kanan terus copy, nggak perlu. Sekarang sudah tinggal diklik aja link rapat disalin. Nah, di kiri itu ada pemberitahuannya. Link ini yang akan diberitahukan ke siswa ya. Atau kalau siswanya mau gabung dengan kode, bisa memasukkan ini untuk ikut di dalamnya. Akan saya post di Google Classroom untuk kalian masuk ke dalam. Ya, saya akan taruh di forum link kelas Google Meet. Saya post di sini. Nah, jadi siswa, misalnya nih, kelas pagi ini jam 10:13 bisa diakses dengan link berikut. Nah, bisa juga kayak gini. Jadi ini terserah gurunya. Kelas pagi ini jam 10:13 bisa diakses dengan link berikut. Oke, sekarang saya kembali ke tampilan siswa.
di stream ini loh ya. Jadi saya refresh dulu. Nah, ini muncul nih, tinggal diklik aja linknya. Karena kalian tadi sudah download Google Meet, klik linknya terus open with Meet. Ini tampilan siswa ya, saya ingatin. Nah, pilih always nggak apa-apa karena ini kan punya Google Meet emang. Always boleh, just once juga boleh, selalu atau hanya kali ini aja terserah. Terus continue. Harus di allow semua guys, harus di allow semua. Terus ada sini ask to join atau meminta untuk bergabung ya. Kalian pencet yang ini. Kamu akan bergabung pada ini ketika sudah diizinkan. Saya kembali ke tampilan guru. Nah, guru tugasnya adalah mengizinkan atau menerima siswa untuk masuk ke dalam kelas. Nah, kayak gini nih. Tes. Bu Lucy. Maafkan saya, Bu. Ya. Kemudian kalau gurunya mau mulai pengajarannya, nah ini di kanan bawah ada presentasi sekarang. Oke, saya matikan dulu karena ini ya terlalu dekat sama guru lain dan ada yang nggak pakai headset gurunya, jadi suaranya mutar-mutar gitu. Nah, sekarang saya ulang lagi. Ini kalian nggak perlu gabung. Ya, saya paham Rian. Makanya saya matikan. Kalian keluar aja dari Google Meet-nya. Nah, ini sebagai guru lagi akan saya ulang. Gabung sekarang. Tadi ya, salin info akses. Nah, muridnya harus membuka link tadi. Saya nggak akan kasih ke kalian karena nanti akan nyampur suaranya. Terus saya buka browser. Mana browser? Nggak apa-apa, Bu. Rame kok, Bu. Nah, terus di open aja. Nah, ini tampilan Google Meet nanti. Kalian akan minta izin untuk bergabung kayak tadi ya. Ini saya close dulu aja. Coba buka ulang. Tadi error Google Meet-nya. Ini di handphone siswa, ini tampilannya. Kalau kalian udah mencet linknya dari guru itu, nanti muncul tulisan ask to join ya, kalian pencet aja meminta untuk bergabung gitu ya. Nanti kalian pencet. Tolong kalau bisa siswa juga pakai headset biar lebih kalian dengarnya lebih jelas gitu, sama nggak mantul. Kalau udah mantul nanti suaranya kayak tadi ngeng gitu.
Nah, kalau sudah, nanti gurunya bisa memulai presentasi dengan mengklik di kanan bawah, presentasikan sekarang, kemudian pilih yang di atas ini seluruh layar Anda. Nah, ini dipilih yang di-share yang mana layarnya, langsung di-share aja. Nah, kalau sudah muncul begini, berarti sudah mulai live. Presentasikan ke siswa yang bergabung tadi. Oke guys, ini akan saya kopikan linknya. Oh, ini siswa saya sudah bergabung. Oh, belum ya? Kayaknya HP saya simulatornya error. Kalau kalian mau coba gabung, saya post. Jangan deh. Ya beginilah kira-kira tampilannya sampai bisa melakukan presentasi di Google Meet. Gampang kok. Kurang lebih kayak Discord juga, cuman Discord kan ada sistem classing. Oke, terakhir pengingat aja, aplikasi yang akan dipakai ke depannya untuk pembelajaran itu kurang lebih ada 3. Dan ini pun masih opsional, tergantung guru masing-masing ya. Pertama, ini ada Discord yang kita latihan kemarin-kemarin. Terus ada Google Meet. Terus ada Zoom juga. Nah, Discord ini sama Zoom itu untuk kelas online-nya. Jadi kalian live ngikutin gurunya gitu ya. Discord, Zoom, Google Meet juga bisa. Ini lebih ringan. Nah, ini masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Kalau Discord itu kelebihannya dia classing system. Misalnya tadi kayak Alphonsus adalah murid kelas 10 IPA 1. Dibuat sebuah peraturan, iya lama. Kalau sebentar nanti nggak paham, nanya-nanya terus yang lainnya kan. Jadi sekalian aja dari awal lagi. Gitu Susana. Jadi Alphonsus adalah murid kelas 10 IPA 1 misalnya. Nah, untungnya Discord itu bisa dibuat peraturan. Selain anak 10 IPA 1 tidak bisa masuk kelas 10 IPA 1. Nah, itu untungnya di Discord. Minusnya atau kurangnya Discord adalah kecepatan internet Anda kalau Anda berada di pinggiran atau luar kota sempit. Discord ini servernya di Singapura. Di Indonesia belum, karena Indonesia belum punya server yang benar-benar bersertifikat. Masih kurang gitu loh, sesuai standar. Google Meet ya, untungnya itu ringan. Terus kalau di handphone ada aplikasinya, jadi kalian perlu download juga. Kalau di komputer bisa dibuka langsung dengan link yang diberikan oleh guru. Jadi kalau kalian punya komputer atau laptop, langsung buka aja dari situ pakai WhatsApp web. Nah, minusnya kalau pengguna itu mulai banyak, kecepatan ruangan semakin menurun. Maksudnya tuh kecepatan akses kalian nonton presentasi dari gurunya itu makin lambat. Nah, terus presentasi gurunya tuh bisa mati sendiri kalau sudah mulai banyak. Nah, di saat presentasi guru mati, saya sarankan kalian sebagai siswa aktif untuk ngabarin gurunya. Bu, layarnya gelap atau mati. Kemarin waktu yang kita latihan pernah kan sempat gelap ya. Nah, itu mati sendiri. Jadi gurunya harus dikabarin. Zoom itu ramai digunakan oleh kampus dan sekolah. Minusnya, untungnya sih dia juga hampir kayak Google Meet ya, ringan juga, cuman lebih ringan Google Meet masih dari Zoom. Keamanannya masih di level 23. Itu waktu rame-ramenya yang dihack itu. Terus semenjak mereka mulai rame dibeli akun Zoom itu harus beli kan, supaya bisa penggunaannya lebih dari 40 menit. Nah, itu mereka bayar biaya keamanan gitu. Jadi mereka ningkatin keamanan ke poin 67. Tetap di bawah standar saya. Kalau di bawah 80 itu berarti masih belum terlalu aman. Kemudian harus beli. Kalau beli untuk sekolah itu mendapatkan 20 akun guru 1 tahun sekitar $1.800 atau 26 juta setahun hanya untuk 20 akun guru. Jadi itu biayanya agak banyak sih kalau Zoom. Nggak tahu kalau sekarang jadi free. Kalau grup kayaknya apalagi rame lebih dari 10 rasanya tetap pasti harus bayar gitu. Nah, itu aplikasi yang harus kalian siapkan: Discord, Google Meet, dan Zoom. Sebagai tambahan ya, kalau kalian nggak punya dokumen di handphone,
Google Dokumen buat ngetik bikin file. Kalian bisa cari di Google Play. Ini di handphone kalian ya. Google Dokumen. Cari. Nah, Google Docs ini kalian harus download buat jaga-jaga. Kalau kalian nggak punya laptop, download juga Google Google apa lagi yang namanya yang lain? Google Slide nih. Google Slide juga perlu di-download buat kalian bikin PPT atau file presentasi ya, di handphone bisa bikin. Jadi kalian belajar sendiri. Ada juga Google Spreadsheet ya. Jadi ini kayak Excel gitu. Nah, ini juga diinstal. Jadi Google Sheets, Google Slides. Nah, 3 ini kalian harus download juga. Kalau kalian di rumah nggak ada laptop, nggak ada komputer, bisa pakai handphone. Lose memorinya nggak cukup, hapus yang nggak penting. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Gak bisa bu, bukannya di mana? Langsung diklik aja. Langsung diklik aja itu linknya. Ada kan yang HTTPS tuh? Nah, itu langsung diklik. Nggak bisa ya? Nah, ini bisa. Oh, ada bulusi di dalamnya. Nah, ini join meeting atau ikut di pertemuan gitu ya. Terus mini ya, nanti kita konfirmasi ulang ya. Oke, ada pertanyaan? Guys, ada pertanyaan? Hapus foto mantan. Boleh. Yang suka selfie, yang suka rekam video TikTok gitu mungkin ya. Misalnya penuh memorinya, bisa dihapus. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kan saya akhirin. Oke, akan saya akhiri ya. Kalau ada yang bingung atau kesulitan tetap kabarin. Nanti videonya akan saya share kalau sudah selesai saya benahin beberapa bagian yang nggak penting dibuang gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mengikuti live streaming hari ini ya. Bye bye. Ya. Minta filenya ya, linknya bisa bu? Iya, bisa bu, tenang aja bu. Ya, boleh keluar ya guys, thank you, bye bye. Kalian nggak mau meninggalkan saya?